Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Toto, boleh dimulai nggih? Ya, silakan. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Pada malam hari ini kita akan bahas materi yang lain yaitu pada perancangan struktur beton bertulang ya, SRPMK. Studi case-nya kita pakai apartemen rusun ya yang ada di Solo. Materi pada malam hari ini akan dibawakan oleh Pak Farhan ya, yang akan saya bantu juga. Nanti apabila ada pertanyaan seperti biasa akan dibuka pada jam 19.45 ya. Jadi nanti 15 menit setelah sesi pertama kita akan buka sesi pertanyaan. Lalu nanti di akhir juga 15 menit terakhir setelah sesi kedua kita akan juga buka pertanyaan ya. Mungkin itu saja awalan yang bisa saya sampaikan kepada Pak Farhan. Waktu dan layar saya persilahkan. Oke, semuanya selamat malam. Semoga sehat selalu. Mungkin kali ini kita akan bahas struktur yang berbeda. Jadi di sini eh, kita itu akan membahas eh, sistem pemikul momen. Nah, sistem pemikul momen itu dia eh, bahwa beban-beban gravitasi, aksial, dan gempa lateral itu diantisipasi oleh eh, portal frame. Jadi eh, semua gaya itu disipasi oleh portal frame, yaitu kolom dan balok. Nah, kali ini saya akan eh, kita akan membahas untuk sistem rangka pemikul momen khusus di studi kasusnya di rusun yang telah kami desain itu di rusun Solo. Kemudian kita juga akan membahas masalah eh, beberapa masalah pada permodelan balok, kolom, kemudian eh, pembebanan struktur, kemudian ada pengecekan-pengecekan. Di situ kita akan bahas, kemudian juga pada fondasinya ya. Jadi di sini saya udah buat, tapi ini secara general ya Pak ya, untuk bangunan gedung. Di sini ada beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam perencanaan struktur. Itu di bagian A kita kan dibagi dua tuh, ada struktur bawah sama dan struktur atas. Nah, kita kita ketika kita mendesain struktur beton bertulang, yang pertama yang kita harus lakukan adalah properti material, mutu beton, dan mutu tulangan. Nah, untuk mutu beton sendiri di SNI sudah disebutkan bahwa untuk SPRMK itu harus lebih dari 21 MPa FC actionnya ya. Jadi harus lebih. Jadi tidak boleh kurang gitu. Kemudian mutu tulangan FY, kemudian kita juga eh, memodifikasi properti penampangnya, dimensi penampang, kemudian reduksi penampangnya. Jadi kolom dan balok kita ada reduksi inersia, kemudian permodelan kolom, lebar minimum kolom, kemudian kondisi desain bagaimana, kondisi cek bagaimana. Nah, kita harus pertimbangkan itu. Kemudian permodelan balok dari lebar minimum balok ini untuk prelim ya, preliminary. Ya, sebelum kita melakukan analisa itu harus kita menentukan dulu dimensi-dimensi awal untuk penentuan balok dan kolom. Di sini juga ada lebar minimum balok. Ketika kita mendesain balok, ada tiga kategori, ada balok persegi biasa, dan kita bisa menggunakan balok T atau balok L. Kemudian ada permodalan plat, ada plat satu arah, ada plat dua arah, kemudian tebal minimum plat,
yang akan kita gunakan, kemudian tipikal plat yang ada di atap itu ada shell, ada membran, itu kita harus bedakan karena berbeda kegunaan dan berbeda fungsi seperti itu ya. Kemudian kita tidak akan membahas shear wall di sini karena kita menggunakan sistem SPRMK. Nanti kita akan bahas. Nah, kemudian kita juga perlu menyeting permodelan hubungan balok atau kolom di handling offsetnya di kolom di satu di baloknya nol. Kemudian yang kedua itu kita masuk ke pembenahan struktur setelah setelah tadi kita buat dimensi-dimensi preliminary ya. Preliminary ini lalu kita lanjut ke pembenahan struktur. Jadi struktur yang di prelim kita ini dicek Iya ke Shopee. terhadap beban yang Emang ada. Di tunggu pada tunggu tunggu. gedung itu ada pembebanan beban mati, termasuk beban area lantai. Eh, di situ ada ME, kemudian ada spesi, ada keramik, itu kita perhitungkan sebagai superimposited load. Kemudian di beban dindingnya juga, ya dinding dinding apakah dinding bata atau dinding bata ringan, itu perlu di define oleh kita selaku perencanaan structure. Kemudian beban hidup pada lantai, contoh misalkan ada koridor, ada beban Nih, koridor, Bro ini ada mau beban bikin yang kayak sering dijual kan? kamar, ada beban atap, Yang itu untuknya bebannya berbeda-beda. Ya. iya, Kemudian ada balkon, udah kita jatuh akan di sini di udah puasa kan? structure yang akan kita bahas ini Nah, ada beban di kan siapa? balkonnya, cantilever. Bedanya di tekstur. Nah, Suka yang jual orang kemudian tuh setelah lebih beban mati, beban jadi hidup lagi gitu. kita definisikan. Kalau ini enggak, Beban cuman mati dan beban hidup jagungnya lebih kita berasa ini lebih definisikan. apa? Sekarang kita ke beban gempa. Nah, beban gempa ini ada, Kan mami sering beli tuh kita harus kayak tahu dulu misalnya puding ini bangunan yang akan rasanya kok mana kita sih? bangun. Kan kamu takmir kan? Oh ya, oke. Jadi beban gempa itu kita harus tahu dulu lokasi gempanya di mana, juga fungsi bangunannya apa, karena ini mempengaruhi oleh eh, faktor IE, important faktornya, karena di situ ada faktor pengalih ya dari beban gempa kita. Kemudian jenis tanah, jenis tanah di situ eh, semakin tanahnya lunak, semakin tanahnya jelek, maka gempanya akan lebih besar. Seperti itu ya. Jadi kita harus perhatikan dari segi yang lain, dari segi tanah yang akan kita pijak oleh bangunan itu. Kemudian ke faktor utama Han atau IE. Di sini juga ada klasifikasinya. Kemudian kita menentukan SDS, SD1 sebagai percepatan spektral design. Di situ juga kita menentukan dari RSA dari Puskim ya. Kemudian kemudian kita menentukan kategori desain seismik. Nanti ke KDS ini apakah masuk BCD gitu ya. Itu nanti ada persyaratan khusus untuk ke selanjutnya ketika kita sudah menentukan KDS, kita menentukan respon spektrum. Nah, respon spektrum di sini dia ada R, faktor reduksi gempa, kemudian CD, eh, pembesaran defleksi, kemudian OPK sub zero, itu faktor kuat lebih ya, Pak Ibu-Ibu. Jadi eh, kita ada hierarki-hierarki sebetulnya dalam perencanaan metode desain kapasitas ini. Tuh, bahwa eh, apa para ilmuwan structure engineer sepakat bahwa eh, kita desain bangunan untuk runtuh gitu. Tapi runtuh seperti apakah yang akan kita desain? Tuh, karena kalau kita mendesain bangunan itu secara full elastik, jadi
bangunan ini akan mahal gitu ya, akan mahal. Kolomnya besar-besar, baloknya besar-besar. Tuh. Jadi kita di sini ada sistem structure ya. Kemudian ke kombinasi beban. Kombinasi beban ini ditentukan dari nilai KDS kita, kemudian nanti ada faktor redundansi gitu ya. Untuk untuk pada struktur atas ini kita menggunakan metode RFD. Jadi ada faktor reduksi pada pembebanan yang kita lakukan gitu ya. Kemudian ketiga kita lakukan analisa structure ya. Di sini ada periode struktur, periode alamiah, penekan TA, periode yang terjadi TC, kemudian periode maksimum CUTA. Jadi di sini kita harus concern ya di periode structure ini karena semakin besar periode struktur itu disipasi energi yang diterima oleh struktur kita akan semakin lebih kecil gitu ya. Karena di rumusnya itu lebih berbanding terbalik dengan gaya gempa kita. Nanti kita bahas ya secara apa namanya, secara rumusnya itu. Kemudian mode shape ini konsensus TABG juga kita harus di mode satu itu harus transaksi, terus TTR ya transaksi, transaksi, rotasi. Kemudian partisipasi per MPRS-nya kita harus minimal 90% ya dari massa yang pada beban kita. Kemudian di SN terbaru kita gaya gempa itu dinamik itu biasanya base-nya itu tidak beraturan gitu ya, tidak beraturan. Makanya kita harus meskalakan antara gaya geser apa base dynamic dan statik itu sebesar 100% gitu. Kita verifikasi, kita cek ulang, dan kita harus sesuaikan pada gempa dinamiknya. Nanti kita modifikasi di apa namanya faktor skala gempanya. Kemudian eh, pada analisa structure kita juga akan membatasi simpangan antar lantai karena di SPRMK ini kita R-nya diperkecil akibatnya structure ini tidak bersifat getas atau brittle ya. Ketika kita apa namanya kita desain sebagai ductile atau flexure design atau apa namanya inelastic inelastic design itu pasti dia akan terjadi simpangan yang lebih besar sebetulnya. Nah, simpangan antar lantai ini kita harus batasi karena di SNI itu tergantung apa namanya bangunan yang kita kita akan fungsikan untuk apa. Jadi deformasi atau simpangan antar lantai ini dibatasi. Kemudian ada P delta atau dan stabilitas structure. Jadi ketika contoh misalnya ketika bangunan ini terjadi defleksi apa melebihi eh, defleksi defleksinya sangat besar, ketika structure ini terjadi defleksi sangat besar, ini ada pengaruh P delta yang harusnya gaya gempa ini bersifat apa namanya lateral gitu, nanti ada ada kelebihan beban pada aksial sebetulnya. Jadi ada itu, nah itu mempengaruhi dari stabilitas structure kita. Dan pada SNI juga kita membahas ketidakberaturan, ada ketidakberaturan horizontal dan vertikal. Nah ini ada beberapa dari apa namanya ketidakberaturan ini ada apa? Ada solusi yang disarankan oleh SNI gitu, yang harus dipenuhi. Ya, seperti itu, Pak. Kemudian kita pengecekan redundansi. Eh, Redundansi ini berpengaruh sangat besar karena kita biasanya
apa setting redundancy di 1,3 itu dikombinasi akan semakin lebih mahal. Itu kita bisa cek redundancy bisa 1 gitu. Jadi faktor kali 30%-nya bisa kita dibuat 1 seperti itu. Kemudian ini untuk frame mampu menahan 25% gaya gempa desain ini untuk sistem ganda ya. Kita tidak akan melakukan itu. Kemudian perhitungan diafragma, nah, karena kita setting lantai ini sebagai semi semi rigid, nah, kita harus eh, memperhitungkan tulangan cord. Nah, gitu. Kemudian kemudian yang keempat itu kita akan membahas desain structure. Ini termasuk ini di dalamnya ada penulangan struktur, ada penulangan balok, penulangan plat ya. Jadi pada penulangan kolom di sini kita batasi penulangan kolom itu di 1%, kemudian 6/5 BC rasio ini adalah hubungan kolom dan balok itu eh, strong column with beam. Jadi kita harus memperbesar kekuatan kolom 25% dari balok. Kemudian kita juga mendesain confinement atau cross ties pada kolom, itu perlu. Kemudian kita detailkan kolom. Kemudian perulangan balok, tulangan memanjang, tulangan sengkang, tulangan badan, dan detailkan. Dan juga perulangan plat. Ya. Kita tidak membahas sirkul dulu. Oke. Kemudian kita akan membahas eh, kita akan membahas di panjang penyaluran tulangan. Perlu kita ketahui bahwa di SPMK ini banyak peraturan-peraturan untuk LD dan LDH, kemudian sambungan lewatannya ya. Dan yang B, kita masuk ke nanti kita masuk ke struktur bawah dan atau pondasi. Ini juga kita harus kita lihat juga, tinjau juga lokasi bangunannya di mana, apakah di bawah lereng atau di atas lereng atau seperti apa faktor geometri yang eh, geometri tanah yang akan kita pijak ya, Bapak-bapak dan Ibu. Kemudian data soil test ini juga berpengaruh. Kita sebelum desain kita harus lihat dulu data soil testnya eh, seperti apa karena itu akan menjadi adjustment kita untuk struktur atas ya karena sangat berpengaruh. Kemudian tipe pondasi apa yang kita pondasi apa jenis apa yang kita akan desain apakah telapak apakah menerus. Nah itu juga eh, eh, apakah pondasi dangkal apakah pondasi dalam itu juga sudah sudah dijelaskan pada pertemuan kemarin eh, kapan kita menggunakan pondasi dangkal, kapan kita menggunakan pondasi dalam. Ya. Nah, sebelum kita mendesain structure atau apa kekuatan strukturnya, kita harus memperhitungkan juga daya dukung pondasi. Daya dukung pondasi itu ada daya dukung tekan, tarik, lateral, dan efisiensi tiang. Kita apa namanya, daya dukung ini bisa tereduksi akibat efisiensi tiang. Kemudian pada pembahasan seterusnya ini kita juga akan eh, menentukan jumlah titik pondasi, permodelan file cap dan tie beam. Kemudian pada pertemuan yang sebelumnya kita tidak membahas masalah spring ya. Pada gedung ini kita akan membahas spring constant, spring Z, spring XY gitu ya. Kemudian pengecekan kapasitas tiang atau pondasi. Nah, di sini juga ini pada tahap ASD ya. Di pengecekan tiang ini di kombinasi ASD. Di sini ada gravitasi, gempa rencana, dan akibat gempa kuat. Kemudian perhitungan pile cap, kemudian perhitungan tie beam. Ya, terakhir itu settlement ya.
Kemudian ada juga di konsensus TABG itu kita harus melampirkan juga apa namanya perhitungan likuifaksi ya, karena sejak apa adanya likuifaksi kita diharuskan gitu, mulai dari tahun lalu ya tadi diharuskan. Oke, sekilas itu poin-poin yang akan kita lakukan pada eh, desain ini, dan saya akan menjelaskan bagaimana ya kriteria desainnya. Jadi kita belum ke modeling ya untuk struktur ini. Kelihatan Mas? Sharing. Oke. Jadi bangunan ini di rusun PPKS Surakarta, rusun Kemensos Sosial, Kemensos, ya. Di sini SPRMK kita membatasi untuk desain pile cap, tie beam, kalau kolom itu di 25 MPa, dan besi beton pada SNI terbaru harus menggunakan ulir. Kita menggunakan BJT D42, kemudian untuk diameter 10 juga 10 sampai 13 itu ulir juga ya. Eh, Klasifikasi tanahnya adalah tanah lunak. S1-nya itu di 0,815, S1 SS-nya 0,815, S1-nya 0,395. Nanti ini kita share ya laporan ini. Dan koefisien situsnya FAEP 1,24, 2,4 ya. Otomatis ketika kita lihat SS-nya 0,8 ya, secara grafik itu pasti ini di PDSD gitu ya. Kemudian di parameter spekal desain di 2/3 SMS itu di 0,678, eh, TML TS-nya di 1,8, 0,940. Kemudian faktor modifikasi gempa eh, untuk arah X dan Y itu sama. Ini berdasarkan SNI ya. TWA kita menggunakan eh, apa sistem pengumuman khusus. Kita buka. Bentar. Ini waktunya 6 menit lagi. Kenapa kenapa begitu ya? Iya, Pak. Oke. Biasanya nggak gitu. Ini dia di di sini kita telah bahas juga ya di pertemuan dengan Pak Noval bahwa di sini ada kategori desain seismik itu ada yang dibatasi, ada tidak diizinkan, tidak dibatasi ya. Jadi sistem kita ini menggunakan sistem itu pengumuman khusus. Akan beton pengumuman khusus di R-nya 8, faktor rebensi 1,3, CD-nya 5,5, dan OBK sub zero-nya di 3. Oke, kemudian di sini juga kita jauh juga nih dari segi lokasinya. Kita di tanah datar ya.
1 hektar, seluas 1 hektar. Karena bangunan ini rusun, kita pilih dengan desain kategori risiko bangunan tipe 2. Jadi di sini dibagi 4 kategori desain bangunan. Kategori, kategori resiko itu yang pertama ya gedung gedung untuk fasilitas pertanian, kemudian yang kedua itu perumahan, toko, gedung perkantoran, apartemen, itu ya. Kita masuknya di kategori 2. Maka jika kita menggunakan faktor kategori risiko 2, maka IE-nya adalah 1 ya. Gitu. Dan kita menentukan kelas situs yang harus ditetapkan sesuai tabel SNI 5, tabel kelima SNI 1726 2019. Di sini ada VS, eh, faktor rambat tanah. Kalau VS itu kan menggunakan eh, apa pengetesan seismik downhole ya, tapi bisa juga dikorelasi dengan NSPT. Pada beban lantai ini kita disetting eh, beban plat itu beban sendirinya bangunan, kemudian adukan jadi 4 cm, dan keramik granitnya 1 cm, kemudian ducting ME kita setting di 20 cm, plafon rangka dari 18 cm. Akhirnya kita pakai di 150 kilo per meter persegi. Kemudian kita juga setting beban hidup ini di beban koridor. Kemudian beban hidup kita juga untuk eh, kamar, untuk ruangan itu di 2 kilonewton per meter persegi. Eh, ketika kita ketika kita menghadapi TABG, kita awalnya mendesain itu di 250 kilogram per meter persegi. Nah, itu tergantung ya, kita bisa menggunakan 200 atau 250, itu tergantung beban yang konservatif. Kadang kita juga akan simpan dinding, ada yang di lantai gitu ya. Nah, TABG di Rusun Solo ini kita setting di 200 karena TABG minta untuk optimasi ya, disesuaikan, dan pemban untuk dindingnya juga kita lebih mendetailkan pada frame. Dan nah ini untuk kondisi beban pembanan kita kan desain strength, maka ada faktor reduksi pada kolom dan bawah kita. Kemudian kita juga mereduksi inersia ya. Untuk balok kita di setting di 0,35, kemudian kolom di 0,70 inersianya, kemudian dinding itu di 0,70, ada yang tidak tetap untuk letaknya 0,35 gitu ya. Nah, kemudian di sini yang paling penting itu di SPRMK kita harus menyeting di hubungan kolom dan belok itu 1,25 akar FC aksen kali AC gitu. Jadi kita harus menyeting kolom lebih besar dari balok sebesar 25%.